ini kita akan membahas materi perubahan sosial budaya. Manusia selalu berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi bagaimana contoh perubahan sosial itu? Masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki, sedangkan zaman sekarang 2 anak sudah cukup. Dulu pergaulan sangat terbatas, namun di zaman modern pergaulan jauh lebih bebas seperti meminum alkohol dan merokok. Hubungan antara orang tua dengan anak sangat terbatas, berbeda dengan sekarang hubungan antara orang tua dengan anak lebih bebas. Dan dulu keturunan merupakan ukuran status sosial yang tinggi, sekarang kekayaanlah yang menjadi tolak ukur status sosial. Terus bagaimana dengan perubahan budaya? Dalam perubahan budaya, contohnya, dulu manusia hidup di gua, sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan cangkul, kini menggunakan traktor. Pabrik menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern menggunakan mesin komputer dan robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern menggunakan kapal laut dan pesawat terbang. Dan sekarang jangkauan perdagangan lebih luas. Jadi, apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan budaya adalah perubahan pada bidang kebudayaan. Perubahan sosial adalah perubahan yang berkaitan satu sama lain. Perubahan sosial budaya merupakan penggunaan istilah yang dapat digunakan untuk mencakup kedua jenis perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Bagaimana bentuk perubahan sosial budaya? Mari kita ikuti pembahasan materi selanjutnya. Perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya, dan perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Dalam perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi, yang kedua perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial cepat atau revolusi adalah perubahan yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan perubahannya terjadi pada hal-hal yang mendasar dalam masyarakat. Contohnya yaitu adanya revolusi industri di Inggris dan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat adalah perubahan yang terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contohnya yaitu pada kehidupan masyarakat primitif, lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencarian masyarakat dari masa berburu dan meramu, kemudian berubah ke bercocok tanam dan beternak, berubah lagi menjadi masa pertanian dan masa perundingan dapat dijadikan contoh untuk perubahan evolusi. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya besar dan perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar adalah perubahan sosial budaya yang dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dan membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat. Contohnya yaitu proses industrialisasi, di mana industrialisasi akan ada perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan. Antara lain menyangkut hubungan kerja, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan tanah, sistem pelapisan sosial masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat secara umum. Contohnya yaitu perubahan model pakaian, model rambut, model sepatu, model ponsel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.
Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang memang dikehendaki atau direncanakan oleh pihak yang hendak mengadakan perubahan atau disebut dengan agent of action. Contoh, perubahan yang direncanakan yaitu lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut sudah terdapat adanya perencanaan matang yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak pemerintah sudah mendiskusikan lebih jauh tentang tujuan dari lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga perubahan yang dibuat sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya oleh pihak yang mengikat adanya perubahan. Selanjutnya, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat atau kemampuan manusia. Contohnya yaitu bencana alam, di mana bencana alam ini merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita selaku manusia tidak bisa mengetahui kapan akan terjadinya bencana alam secara pasti, dan kita juga tidak bisa menghentikan atau menunda terjadinya bencana alam. Kita sebagai manusia hanya bisa melakukan pencegahan agar bencana alam tidak banyak merugikan kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun banyaknya korban yang terdampak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, adanya perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam masyarakat selalu berubah-ubah, baik tiap minggu, bulan, bahkan tiap tahunnya. Perubahan ini dapat berupa pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Sejak jumlah penduduk banyak, suatu masyarakat menjadi mengenal sistem kepemilikan tanah. Sistem kepemilikan tanah tersebut diperlukan karena lahan tempat tinggal menjadi semakin sempit. Di samping itu, mereka memerlukan bukti kekuatan hukum sebagai pemilik tanah dengan adanya kebutuhan untuk memiliki surat kepemilikan tanah. Maka muncullah lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mengelola kepemilikan tanah, yaitu seperti BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Kemudian berkurangnya jumlah penduduk itu dapat memengaruhi sistem pembagian tugas kerja, kegiatan gotong royong, kegiatan upacara, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya penemuan baru. Penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari perubahan baru, di mana penemuan baru ini menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Faktor yang ketiga yaitu adanya konflik. Penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, maupun kebudayaan. Konflik dapat menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat. Faktor pendorong selanjutnya yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi atau kondisi. Misalnya yaitu adanya revolusi ini tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Adanya revolusi tersebut mengakibatkan banyak perubahan, yaitu dari perubahan kepala negara, wakil negara, struktur kabinet, sampai pada perilaku warga masyarakat yang lebih berani untuk mengkritisi pemerintah. Faktor yang kelima, adanya perubahan lingkungan alam. Adanya gempa bumi atau banjir pada suatu wilayah mengakibatkan perpindahan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang keenam yaitu adanya peperangan. Perubahan akibat peperangan dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, maupun berkepribadian seseorang. Faktor pendorong yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling memengaruhi. Pengaruh kebudayaan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Dalam masyarakat, hubungan yang terjadi dapat menimbulkan hubungan timbal balik.
Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, adanya kehidupan masyarakat terasing. Kondisi daerah terisolasir dari jalur komunikasi dan transportasi dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Kehidupan masyarakat terasing menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Dua, yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketika ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan lambat. Ada daerah yang memang terisolasir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tiga, yaitu adanya sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi adat istiadat sistem lain, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Selanjutnya, materi tentang perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya adanya sifat positif dan ada sifat negatif. Pertama kita bahas adalah kenakalan remaja. Banyaknya informasi yang diterima dari negara barat yang masuk melalui media massal mengakibatkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku pada remaja. Sikap dan perilaku remaja kini cenderung lebih permisif atau menerima segala perubahan, berani mengemukakan pendapat dan membentak terhadap segala hal yang tidak berkenan di hati. Adapun beberapa contoh perbuatan remaja yang termasuk kategori nakal adalah sebagai berikut. Membentuk kelompok-kelompok atau enggak yang bersifat destruktif seperti tawuran, pemalasan, terus pemakai dan memasuki jaringan pemakaian dan penyadaran obat-obat terlarang, pengedaran gambar-gambar porno di kalangan anak muda, mengebut di jalanan, serta melakukan tindakan indisipliner atau melanggar disiplin baik di sekolah atau rumah dan tempat-tempat umum. Misalnya seperti tidak masuk sekolah, tidak patuh terhadap orang tua, masih coret-coret, dan perusakan yang dilakukan di semua tempat-tempat umum, serta banyak lagi ya. Masalah kenakalan remaja tersebut makin hari makin meresahkan masyarakat, serta merepotkan orang tua dan aparat kerja. Selanjutnya adanya perilaku masyarakat cenderung positif. Perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru seperti yang terjadi dalam revolusi industri telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat Eropa dan Bulgaria. Teknologi penemuan baru tersebut telah mendorong untuk terus berinovasi atau dalam menemukan teknologi baru yang lebih bermanfaat bagi manusia. Perubahan sosial budaya telah mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Masyarakat saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan mengadopsi teknologi yang lebih baru. Setiap informasi teknologi yang baru diterima masyarakat biasanya diolah kembali. Untuk itu, masyarakat harus bersikap kritis terhadap perubahan sosial budaya yang ada. Tapi bagaimana caranya? Jika kebudayaan itu masih bisa dipergunakan untuk pedoman hidup, maka masyarakat akan bertahan. Apabila kebudayaan itu tidak memberi manfaat, maka masyarakat harus mengadakan perbaikan terhadap kebudayaan tersebut. Orang yang bersikap kritis juga memiliki ciri-ciri yaitu 1. Peduli, 2. Mampu memberikan saran positif, 3. Berani mengemukakan pendapat, 4. Cermat dalam memilih perbuatan baik atau buruk, 5. Mampu mengevaluasi diri sendiri. Sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih.